Selanjutnya akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Biaya modal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan dan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan sebagai berikut. Sebuah perusahaan dapat mempengaruhi biaya modalnya melalui kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi atau penganggaran modal. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan sebagai berikut. Dua faktor terpenting yang berada di luar kendali langsung perusahaan adalah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan yaitu tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Selain itu, ingat kembali dari pembahasan kita mengenai CAPM, di mana suku bunga yang lebih tinggi juga meningkatkan biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen. Selama awal tahun 1990-an, suku bunga di Amerika Serikat menurun secara signifikan. Penurunan ini mengurangi biaya modal semua perusahaan, sehingga mendorong tambahan investasi. Suku bunga yang lebih rendah juga membuat perusahaan Amerika Serikat mampu bersaing secara lebih efektif dengan perusahaan Jerman dan Jepang, yang di masa lalu telah menikmati biaya modal yang relatif rendah. Faktor-faktor berikutnya yang mempengaruhi biaya modal yang tidak dapat dikendalikan perusahaan adalah tarif pajak. Tarif pajak yang berada jauh di luar kendali perusahaan, walaupun perusahaan telah melakukan lobi untuk mendapatkan perlakuan pajak yang lebih lunak, memiliki pengaruh penting terhadap biaya modal. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata, di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak keuntungan modal secara relatif terhadap tarif pajak atas laba biasa akan membuat saham lebih menarik, sehingga mengurangi biaya ekuitas relatif terhadap utang. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan, yaitu kebijakan struktur modal. Sampai sekarang, kita telah mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki target struktur modal tertentu, dan kita menggunakan bobot yang didasarkan atas target struktur tersebut untuk menghitung WACC. Walaupun demikian, jelaslah bahwa perusahaan dapat mengubah struktur modalnya, dan perubahan semacam itu dapat mempengaruhi biaya modal. Biaya utang setelah pajak adalah lebih kecil daripada biaya ekuitas. Karenanya, jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan lebih banyak utang dan lebih sedikit ekuitas saham biasa, maka perubahan bobot dalam persamaan WACC cenderung membuat WACC lebih rendah. Akan tetapi, kenaikan penggunaan utang akan meningkatkan resiko, baik utang maupun ekuitas, dan kenaikan komponen biaya ini cenderung mengofset pengaruh perubahan bobot. Faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan yang kedua adalah kebijakan dividen. Laba ditahan merupakan laba yang belum dibayarkan sebagai dividen. Untuk setiap tingkat laba tertentu, semakin tinggi rasio pembayaran dividen, semakin rendah jumlah laba ditahan, sehingga breakpoint laba ditahan semakin jauh bergeser ke kiri dalam skedul MCC. Jika anggaran modal perusahaan membuatnya harus memperoleh modal di luar breakpoint, maka perusahaan mungkin memutuskan untuk menurunkan rasio pembayaran dividennya, menaikkan tingkat laba ditahan, memperpanjang breakpoint laba ditahan, sehingga menghindari kenaikan biaya modal secara tajam.
Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin menyebabkan biaya ekuitas meningkat, sehingga meng-offset manfaat perubahan breakpoint. Hal ini menggambarkan mengapa lebih tepat memikirkan skedul MCC sebagai suatu band daripada sebagai satu garis. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal yang dapat dikendalikan perusahaan yang ketiga adalah kebijakan investasi. Ketika kita mengestimasi biaya modal, kita menggunakan tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham dan obligasi perusahaan yang beredar sebagai titik awal. Tingkat biaya tersebut mencerminkan risiko aktiva yang dimiliki perusahaan. Karenanya, kita telah secara implisit mengasumsikan bahwa modal baru akan diinvestasikan dalam aktiva sejenis dan dengan tingkat risiko yang sama, seperti yang dikenakan pada aktiva awal. Asumsi-asumsi ini biasanya tepat, di mana kebanyakan perusahaan menginvestasikan dalam aktiva serupa dengan yang dioperasikan saat ini. Tetapi akan menjadi salah jika perusahaan secara dramatis mengubah kebijakan investasinya.